Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Oktavian dengan NIM 201802080005 akan mempresentasikan hasil PPT UTS mata kuliah Teknik Peramalan yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Slide yang pertama, variabel peramalan. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisa yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Metode forecasting kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama yaitu time series, yang kedua metode kasual atau sebab akibat. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Dan yang keempat, metode Delphi. Slide yang selanjutnya, jenis-jenis data peramalan. Data adalah semua hasil pengukuran yang telah dicatat. Macam-macam data. Yang pertama, data menurut jenisnya. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat. Slide yang selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran terdapat 4 skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang selanjutnya, analisis korelasi peramalan. Sebelum suatu keputusan diambil, seringkali perlu dilakukan suatu peramalan atau forecasting mengenai kemungkinan yang terjadi atau harapan di masa depan yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Hal tersebut lebih mudah dilakukan bila suatu hubungan atau relasi dapat ditentukan antara variabel yang akan diramal dengan variabel lain yang telah diketahui ataupun sangat mudah untuk diantisipasi. Untuk keperluan tersebut, regresi dan korelasi sangat luas digunakan sebagai perangkat analisisnya. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Jadi, jika analisis regresi ingin mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi, maka analisis korelasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisis regresi dan korelasi sering dilakukan bersama-sama. Slide yang selanjutnya, kegunaan data peramalan bagi manajemen. Peramalan sendiri dapat menjadi dasar untuk suatu rencana jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang sebuah perusahaan. Dalam suatu peramalan, diperlukan seminim mungkin kesalahan di dalamnya, supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan tersebut
maka akan lebih baik apabila peramalan itu dilaksanakan dalam satuan angka atau kuantitatif. Kegunaan data peramalan. Yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.